Kemudian LCX. LCX di bawah. Ya. Bener kok. LCX. Ini LCX nih ya, yang ke bawah nih. Ini posisinya ini ngetin nih. Ini webmin. Ini turun ke bawah ke LCX. Nah yang ini apa nih? OM1. Oke, ini OM ya, ingetin ya. OM. Ini OM, obtus marginal. Apa yang bilang diagonal tadi ya? Nah ini yang ini apa nih? Gak percaya. Udah, besok-besok ikut aku ya. Yang mana yang mana? Yang tengah, Tahu? intermediate. Ini sebenarnya anatominya agak berbeda, tidak normal. Jadi dia udah ada intermediate ceritanya. Intermediate. Nah ini intermediate bener. Ini bener nih. Masa Ini kelihatan? intermediate ya. Nah ini LAD. LAD. Jadi LAD di atas dia. Ininya LCX yang di depan ke bawah. Ingat ya? Intermediate itu apa? Kan gambar normal itu dekat. Nggak nampak. Sana nggak ada. Nggak nampak. Intermediate itu dia cabang dari lepin juga yang terbentuk baru. Maksudnya pada pasien tertentu lah ya. Dia ada intermediate. Syaratnya berasal dari lepin. Lepmin. Jadi lepin cabangnya 3. Kan biasanya kan 2, LCX sama LAD kan. Nah ini karena ada masalah biasa pada pasien kronik total okklusi lama, di kanannya dia bisa ada tumbuh lah intermediate. Misalnya kanannya total okklusi CTO, kira dia menumbuhkan cabang ini. Ya asal tahu ya, biar tahu intermediate. Intermediate itu cabang dari lepmin, keluarnya dari lepmin. Gitu. Jadi posisi gini. Nah kemudian yang kedua kaudal dari depan itu kan. Yang siamnya begini. Kaudal 40 sama dia juga untuk melihat ini apa nih? Lepmin. Ini LCX. ini LCX. distalnya, ini distalnya. Distal. Ini proksimal LCX. Proksimal. Nah ini obtus marginal. Sama ya, ini sama ini sama. Terus ini apa? LAD. Apa nih? Nih, Intermediate. Hah? Ini apa? Yang ini LAD. Itu LAD itu intermediate itu di tengah. Intermediate-nya di tengah. yang atas itu yang Yang, atas Pak. yang atas LAD. Pokoknya intermediate itu di antara ini LCX dan LAD. Biasanya gambar normalnya itu nih nggak ada nih, Iya, tetap. cuma 2 aja. Nah kita lihat gambar yang pasien beneran ya. Berarti ini LAD. berarti ini bagus untuk melihat apa nih? Proksimal ya. Proksimal LAD. LAD. Ya, Ya. proksimal LAD atau ostium LAD. Ostial tahu? Ujung. Ostial itu di sini nih, di mulut Mulut. paling depan, paling ujung percabangan. Pertambangan. Ini namanya ostial LCX di sini ya, Bu. Iya. Ini namanya ostial LAD di sini nih. Kalau nyebut ostial, resinya di mana? Ostial LCX. Wah, di sini nih. Ini Pas mulut. lumayan ribet tuh. Oke? Jadi untuk melihat LCX dan untuk melihat LCA bagian sirkumflex dan obtus marginal biasanya bagusnya menggunakan the best view ini. Dua ini ya, ingetin ya. Ingetin ya. Ntar saya kasih nanti. Bedanya kalau dalam ini apa bedanya? Sama aja ya. Kalau kamu lebih Posisi sudutnya. LCX-nya lebih tegak lurus. Dua-duanya tegak lurus. Hah? Beda. Kaudal itu dia sudutnya lebih jelas sebenarnya. Beda. Kalau teori itu dia lebih jelas. Sudutnya bukan tegak lurus. Tegak ya. Eh, Tegak lurus hasil juga lah. perjalanannya ya. Tegak lurus Beda. kedua-duanya. Dan terus dia agak ini nih LAD, terus distal LAD-nya Kok lama tajam sen nanti? belokannya. Sen nanti kok lama? Udah. Berarti di soal ada tuh yang begini nih. Jadi LAD terus belok tajam. Kalau dia agak melandai. Ini udah selesai. Kalau mau ngapal tanpa sudut, Iya. nih. Oke. Cepat sekali. Udah mau selesai. Iya.
Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, udah jawabannya nih. Nomor 6. Tutupin dulu. Ini apa? Left min. Min. Nomor 2. Distal. Distal LCX. Nomor 5. Proximal LCX. Proximal LCX. Proximal LCX. Nomor 4. LAD. Proximal LAD. Lebih tepatnya proximal LAD. Itu ada proximal. Ini oke. Terus nomor berapa lagi? 3. OM. 1. Intermediate. Ini yang plusnya ini jarang-jarang aja kasus tertentu. Hah? Yang itu intermediate-nya yang antara LAD dengan LCX betul. Ya. Biasa sih nggak ada bu, ini bu. Ini nggak ada, ini gini ya 1, 2. Itu nada nggak? Bagus lah. Ini saya biar kasih tahu. Itu nada min. Intermediate. ya Siti Ulama. Soalnya kesusahan soalnya. Ada dia. Berarti Ada dia. Siti Ulama. Iya. Harus buat Banyak vulgar pembuka. Tiga. anatomi. LAD. Ini udah 2, 1, 2 ya. LCX 2 tuh, 2 view. Yang ketiga, posisi ketiga adalah untuk melihat LAD. Posisi yang the best view cranial. Cranial 40. Umumnya ini. Cranial 40 itu cranial AP-nya 0 ya. Paham ya itu ya? Cranial tuh begini. Iya. Yang dari bawah, Bu. Lap. Kan ini si am nih, Bu, di atas. Cret, itu cranial ya. Kebayang nggak? Kepala. Kalau siam begini, AP caudal begini. Iya. Ke depan ya. Nah, Caudal agak Cranial 40 dia bagus untuk melihat LAD ya. Utamanya itu biasanya sih hampir semua sih bagian LAD. Tapi bagus dari proximal mid sampai distal juga bagus. Ya. Contoh saya sebutkan kalau dari pembuluh darah yang lainnya. Ini apa? left min. Lepin kan, Bu? Ya. Nah, ini LAD. pada cranial 40 LAD yang di depan. Tadi kan Iya. ceknya kan, ingetin ya. Kemudian cabang LAD itu banyak nih, ingetin. Dua apa nih? Diagonal. Diagonal ya. Kalau ada satu lagi di sini, Diagonal 2. diagonal lagi, diagonal 3. Oh, dua, satunya mana? Atas. satu paling Oh ini ya. Ya. Ini diagonal 1, diagonal 2, ada lagi diagonal 3, Bu. Tergantung ada berapa. Ada lagi diagonal 4. Tergantung berapa. Nah, tergantung ada berapa. Nah ini yang ke bawah nih, yang kayak rambut-rambut ini namanya apa? Septal. Cabang septal atau septal branch ya. Ya Bu ya, LAD yang ke depan yang ke atasnya ini diagonal, tapi yang ke bawahnya itu yang kayak rambut-rambut halus banyak. Ini banyak punya ciri kayak rambut-rambut halus gitu Bu. Itu septal. Oke? Iya. Ini tadi apa berarti kalau ini? LCX. LCX-nya yang di belakang yang kalau posisi kranial ya. Oke, ini yang standarnya harus apa yang ini? Nah, saya kasih lagi nih, kalau misalnya variasi anatomi untuk melihat LAD. Tambahan view LAD. Yang pertama, dokter pasti teman-teman pernah lihat LAO kranial dong, namanya ini kan? Dia mau lihat LAD tapi LAD-nya nggak jelas kalau dari posisi kranial. Akhirnya ditambahin LAO. Bisa LAO-nya 30 sampai 40 ya. Ini range ya. Dan dokter ntar kalau di luar terserah lah mau sudutnya berapa. Tapi rata-rata angle-nya sama. LAO 30 kranial bisa 10 sampai 15. Tujuannya apa? Dia ingin memisahkan pembuluh LAD dengan cabang diagonal. Karena apa? Pada posisi misalnya nih, pada posisi ini ada pasien yang posisi LAD-nya sama diagonalnya itu bertumpuk. Padahal dia mau fokus ke ostial diagonalnya, ini ada lesi di sini nih. Paham nggak? Kalau bertumpuk kan susah tuh mau menilainya. Akhirnya dipisahkan lah sudut LAD dengan diagonal kan lebih jelas nih. Pembuluh LAD tegak lurus, terus diagonalnya itu tegak kan, sudutnya kelihatan kan.
Ini diagonal 1, tuh jelas banget kan? Diagonal 2, diagonal 3. Jadi sudutnya jelas, sudut antara LAD dengan diagonal. Karena ada beberapa pasien yang ininya numpuk nih, diagonal sama ininya, jadi bertumpuk itu. Untuk menghindari penumpukan itu, ya udah tambahin lah LAO, ya. Terus kedua, menilai mid dan distal LAD, ya, menilai mid dan distal LAD. Mid kan ini midnya, dan distal LAD biar lebih jelas. Ya. Dan cabang bagian ostial diagonal dan cabang bagian ostial. Karena udah dipisah kan, jadi misah diagonal sama LAD-nya, jadi cabang ostial diagonal lebih jelas nih sudutnya. Gitu. Paham? Jadi intinya kalau LAO kranial itu untuk misalnya ada mau pasang stand di diagonal nih atau mau di balon diagonalnya. Kalau karena bertumpuk begini mau diginiin di diagonal nih LAD, tambahin LAO kranial, ya. Kemudian untuk LAD tambah RAO kranial. Nah ini sudutnya bisa res ya, terserah nanti di sana gitu. RAO 15-20 atau kranial 30-35. Ibu ya. Tujuan apa? Dia akan menggambarkan porsi proksimal LAD nih, lebih jelas, lebih baik dibandingkan dengan porsi distal LAD. Jadi proksimal lebih bagus dibanding distal LAD. Kenapa lebih bagus? Karena ada misalnya pada posisi normal seperti ini nih, AP kranial, ini kan LCK nih. Ya, ada beberapa pasien yang distal LCK itu overlap dengan menutupi proksimal LAD. Begini Bu, ini kan LCK, jadi dia LCK sini, nutupin, paham? Nah kalau kita mau pasang stand ada lesi di proksimal, ribet kan, ada cabang LCK. Nah oleh karena itu udah minta RAO kranial. Oke, gampang gitu ya. Gampang. Nah jadi, ini kan LCK nih. Nah jadi dia LCK nggak nimpang lagi, terpisah kan. LCK itu kan begini melintang nih. Nah ini jadi proksimalnya jelas kalau ada lesi di sini. Nah cabang LCK itu nggak nutupin, dan biar gampang untuk nilainya, oke? Tapi kalau memang udah jelas, makanya pertama-tama itu kita pakai standar dulu. Kalau udah begini ya udah nggak usah, udah jelas kan? Nah, oke. Tapi kalau misalnya ini numpuk nih, cabang LCK kan numpuk begini nih Bu, sering, punya ada banyak. Kayak gitu, tambahin RAO sudutnya. Jangan catatan cabang diagonal sangat baik tergambar. Nah, diagonal juga jadi bagus tergambar tuh. Ternyata dengan tidak overlap dengan pembuluh darah LAD. Awalnya juga dia overlap juga tadi sama. Ternyata dia jadi terpisahkan juga bisa. Selain itu agar proksimal LAD tidak tumpang tindih. Selain itu agar proksimal LAD tidak tumpang tindih dengan LCX distal utamanya. Kan LCX nih bisa tumpang tindih nih. Kalau kranial biasa tumpuk gitu, jadi kita nggak bisa menilai lesinya, nggak pas, susah pesantren. Akhirnya ya udah tambahin RAO. Ya udah kranial udah 30, tambahin RAO 20 atau 15 ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah ini contohnya nih, ini RAO 15, kranial 37. Ini kan LCF nih, ya kan? Ini LAD-nya, ini udah dipisahin nih. Tadinya ini kalau nggak gambarannya nggak ada sih. Kalau nggak dikasih RAO kranial biasa aja, LCK kan begini. Nah, paham ya? Terakhir, kelima sih sebenarnya. Keempat ya. Apa nih? Spider. Posisinya? Jelaskan, dia untuk the best untuk melihat apa yang bisa. Mbak Mela? Spider. Lihat pin dan apa? Proximal LAD. Jadi apa Ada. Ibu?
Oh, itu LCX. Ini spider itu the best view untuk melihat lab min, lesi di lab min. Oke, mana lab min? Ini kan nomor 3. Dan melihat lesi di ostium atau di ostial, LCX dan L. Nah, lesi di sini nih. Oke, atau di sini. Ini apa nih? CX. LAD. In. Udah gimana? CX ini udah ada tulisannya. Ingat ya, spider itu CX itu di selalu depan, dilepas. tahu. Nih, ini string gua. Nih, oke. Saya seingatku CX-nya di depan. LAD-nya yang ke belakang, yang ke atas. Jadi gini nih, ngerin. Kalau spider ya, ini lab min, LAD, terus dia akan balik ke sini lagi. Oke, melingkar. Jadi LAD ini kan lab min, LAD-nya ke atas, terus dia melingkari lab min ke bawah. Oke, ke bawahnya adalah L. Oke, spider. Jangan salah, kalau spider LA530 mana LAD-nya ini? Salah. CX di depan. LAD selalu ke atas. Selalu ke atas terus meningkat ke lab min. Oke? Ini Kalau Q 20 20 apa? LA 20 Caudal 20. LAO 20 Caudal 20 LCX jadi. RAO ya, RAO Kali yang LCX. RAO 20 LCX. Caudal 20. 20 itu LCX. LCX. Ini spider ya, wajib ya, harus tahu. Karena kita kalau mengerjakan lesi di lab min atau stenos di lab min biasanya menggunakan spider ini. Oke. Nah ini kita udah distinguish Yang salah vector epileptic ya, inner kanan. RCA, red related. 3 nih. Iya nih. Iya Nah nih. ini yang pertama RCA apa? LAO 4 LAO 40, AP-nya 0 ya. Kalau yang begini sendiri ini berarti AP-nya 0. LAO 40 bagusnya untuk apa di RCA-nya? Nggak tahu. Memela. Yang jeleknya apa? RCA dikit yang mana yang aja. Bisa pilih nanti. Tapi penting. maksimal Untuk lihat anatominya. Bagusnya untuk ngeliat iya RCA. Ya, Bagusnya melihat bagiannya yang mana? Bagusnya melihat bagian apanya? proximal mid Proximal sampai mid. Semua Pak. Proximal sampai mid. PLPDA itu kan yang satunya. Hah? Saran- Gila-gila. Mungkin dari proximal sampai Sampai mid. Mid. sama branchnya itu loh. Ah, Good. distal. Tapi jelek untuk melihat PLPDA-nya nggak. cabang PL dan PDA. Oke? Saya LA dua view ya, standar ya. LA 40 dia bagus untuk melihat proximal, Sampai. kemudian mid ya, mid RCA ya. Tapi dia jelek kalau untuk melihat cabang. Ini sebenarnya, nah ini yang jelek banget nih. Iya. Ini kan apa nih? PL PL itu apa? kepanjangannya. Tuh, posteral lateral Posterolateral dia nyambung kemana? ke L Ya ke kiri kita lagi. LAD. CS. Ya kalau lihat itunya ya. Iya. Gitu. Jadi nyambung nih Bu, sebenarnya Bu kalau menurut tuh sebenarnya ya. Makanya kalau tiba-tiba ada CTO di kiri, nah, dia ceknya PL-nya dia ngasih tuh kolateral, paham ya yang disebut CTO itu. Nah, jadi dia ngasih makan lah itu kekuasaan Allah tuh Bu. Orang bertahan dengan CTO, kolonel tetap urusin dia mesti bertahan itu bertahun-tahun. Padahal LC-nya putus karena diberi makan. Gampang capek. Karena kanannya dominan, kanannya bagus, diberi makan. Merah aja. Itu kekuasaan Allah ya. Padahal pasien CTO kan nggak ada keluhan kan, dia udah terkompensasi dengan kolateralnya itu loh Mbak. Heeh. Nah yang ini apa nih? PDA Panjangannya? paten perkusan. Udah ngajar anak Posterior. gitu. Descendant. RDT. Iya. Dari Ya. Itu mah jadi anak ya paten Jadi perkusan. Nah ini kan dari posisi sama nih, LAO juga nih Mbak. LAO juga kan.
di sini untuk gambar proximal bagus, kronologis bagus, tapi untuk percabangan antara PL dan PD dia kurang bagus, dia nggak kurang misah gitu loh. Bahkan ada beberapa gambar menumpuk. Ya, ini sedikit rapat kan? Jadi susah kalau ada lesi di ostium. Kadang-kadang ada lesi di ostial PL. Tahu maksudnya ostial PL tahu kan? Percabangan di mulutnya. Iya, di PL-nya tapi bagian pas cabangnya. Bibirnya. Bu Lisa, kalau ngomong ostial udah paham kan? Yang ngomong ostial di mana? Sebelum percabangan kita. Apa? Sebelum percabangan. Sebelum sudah. Kalau ostial RC di mana ostial RC? Tunjukin, tunjuk. Ostial itu kan setelah Pas mulutnya. pas mulutnya setelah cabang. Ya, berarti di mana? Depannya itu nggak ada. Ini. Itu Mana? depan Ostium. kayu setelah. Ya, di sini. Depan kateter. Kalau lesi di ostium di sini berarti. Kalau lesinya di Iya, ini gini. Ostial PL. Nah, kesininya. berarti di mana? PL tadi mana PL? Yang mana? Bawah yang Abang nggak percaya lagi zaman itu. Semua untuk kasih salah semua. Kereta ini. Jontek sama dia kan salah Yang semua. PL kan? Sama nih. Baru nih kayaknya. Udah. Oh, jadi ostialnya di mana? Ostial PL. Di percabangan, setelah percabangan. Iya, di mana pasnya? Tunjukin. Di sini. Ya. Bibirnya. Nah, biar gak ngerti nih, ostium gak ngerti. Tunjukkan ostial LCX. Muara mulutnya itu nak kak. Muara Setelah mulutnya. percabangan, setelah cabang banget, setelah cabang banget. Tunjukkan tunjuk. Di atas lagi. Iya, ini di sini. Kan cabang nih admin, percabang LCX. Nah, ini yang pertama ini di sini pas belokan Ini tuh. ini. Ostial LAD. Mulutnya. Pas mulut. Pas belokannya. Ya. Ya, di sini nih. Pas beloknya pertama belok ini dia. Ada. Ya. Di sini. Paham ya? Kalau proximal LCX. Iya. Proksimal. Ini ini. Ini usia lesminnya. Aduh, Tahu. proximal mana? Dua. Proximal. Tadi Satu. Nomor satu. Ditanya apa? Iya. proximal. Jadi ini kan LCX bu, ini kan spider nih. LCX-nya ke bawah kan? Kalau tanya proximal ya ini, Iya. kan range ini rentangnya dari mulai sini sampai sini. Ya. Bawahnya skala. Nah kalau tanya distal ya paling ujung, distal kan ujung. Bawah. Nah ini distal LCX-nya. Proximal LAD. Ini kan LAD nih. Ya. Proximal sini. Cuma Anton di sini. Proximal LAD mana? Mana bang? Mana? Tunjuk. Nih dari ini ke sini. Itu lah tengok lah. Dari mana? Mana? Nomor berapa? Nih LCX. Ini RAD. PL ini PDA. Ini nih, ini. Dari Ostial. Enggak kak, OM kak, abang OM kak. Ini lesminnya. Diagonal satu kak. Kencang ya. Mid LAD. Kak, kolateral kak. Tortus nih. Tortus. Enggak mungkin tortus aku. Segitu. Di seksi kan? Enggak mungkin tortus aku. Sampai ke Ada. sini. Ini Distal LAD. proksimal. Paha lebih gede lagi. Atasnya paha. Gede-gede banget. Proximal Nggak tahu. LCX. Kalau Dia kalau pasang infus kita sambil bro. kalau habis lari itu kan Itu ada jawabannya. di sini lagi ada gede. Iya, proximalnya mana? Kalau nyari vena gampang nyaris SPG. Iya mana? Nih, kok lagi lari nih. Nggak Ini usah lagi cabangan diikat itu. lagi. Ini cabangan. Sampai sini. Berarti lu kalau lagi dehidrasi kita tambang Gitu, ya. langsung kolap kan? Iya. Jadi proximal itu dari ostialnya sampai ke midnya. Kalau tanya proximal.
buat ini. Oke. Nah, RCA ada satu lagi nih. Tadi kan RCA posisi apa yang pertama? LAU 40. Nah ini RCA dengan posisi kedua kranial 30. Jadi dia bagusnya apa nih kranial 30? Distal percabangan PLPD. Dia bagus untuk melihat distal RCA dan percabangan antara Nggak tahu. PL dan PDA. Ini sama gambarnya. Apa? Ini kan cabang ini bagus tuh, terbuka banget ya. Jadi ngebelah nih bu cabangnya. Cabang PL Kalau hujan kata tutup apa kan? PDA. Bodoh-bodoh hikmah. Paham? Jadi dia begini. Bodoh-bodoh hikmah. Jadi bagus untuk melihat percabangan antara PL dengan PDA. Makanya salah. Pretes Pak. Makanya bang nyetek Oke. mah anten. apa? Ini yang wajib ini kalau RCA. Nah, kasih nih tambahan. Nah, ini yang LAU kranial untuk kanan ya. Nah, dia menilai RCA termasuk bagian paling ostial ya. Termasuk bagian ostial RCA yang sangat baik dibandingkan dengan bawah. Jadi bagus untuk ostial RCA optimal. Ya. Oke? Boleh. LAU kranial. Ini tambah tapi jarang. Berarti dia ada juga nih ada lesi ostial dengan LAU-nya nggak jelas. RAO Baru. LAU kranialnya 2020. Nah, bisa 30-30. 2020. Nah ini Lemot mata. LAU kranial. Ih, sakit. Nih, mendapatkan gambar yang terbaik untuk menilai bifurkasio PDA dan distal dan PL. Sama kayak tadi yang kranial ya. Tapi kalau misal posisi kranialnya masih kurang, masih numpuk, kasih LAU aja. Dia akan sangat bagus ngebelahnya itu, sudutnya. Nah, menilai bifurkasio PDA dan distal PL sama sudutnya sama 20 30 tergantung dokternya. Tapi yang penting adalah posisinya. Sebenarnya wajib tadi aja LAU 40 dan kranial 30 aja. Ini tambahan aja. Oke. Nah, Iya. yang Untuk angio udah beres. Lah tambah mumet ini. Itu kecil banget. Nah kan gua cek dulu deh. Saya belum nanya. Mas Diska.